Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Selawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan buat arwah junjungan alam Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, pada kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang kesukaran dalam pendidikan dan pembelajaran, di mana subtopik yang kami bahas pada hari ini yaitu mengenai agresif, frustasi, depresi, regresi, psikosis, dan rasionalisasi. Nah, sebelumnya saya perkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama yaitu saya sendiri, Latifah Aini, dengan NIM 19002125. Teman saya Novita Rahmi dengan NIM 19022214. Yuli Salamauna Aini dengan NIM 1900212151. Jody Muhammad Desri dengan NIM 19002122. Iara F. Kahani dengan NIM 17022176. Dan yang terakhir yaitu Dina Fitria dengan NIM 19005010. Nah, sebelumnya kita ketahui bahwa peserta didik tentu pada prinsipnya berhak dan menginginkan yang terbaik untuk pendidikan dan pengetahuannya. Akan tetapi pada kenyataannya sehari-hari tampak jelas bahwa peserta didik memiliki kemampuan yang berbeda-beda, kemampuan intelektual, dan kemampuan fisik, bahkan latar keluarga yang terkadang tiap-tiap peserta didik itu mencolok perbedaannya. Kita lihat pada kehidupan sehari-hari, serta kebiasaan dalam proses pembelajaran pun berbeda setiap peserta didiknya. Keberhasilan dalam proses pembelajaran merupakan muara dari seluruh aktivitas yang dilakukan oleh guru dan siswa. Jadi apapun bentuk, mulai dari merancang pembelajaran, memilih dan menentukan teknik evaluasi, semuanya diarahkan untuk mencapai keberhasilan siswa. Nah, di sini perlu guru harus mengetahui beberapa kesukaran yang biasanya terjadi pada peserta didik, sehingga guru ini dapat menentukan metode pembelajaran apa yang cocok bagi peserta didiknya. Nah, untuk materi yang pertama tentang anak yang agresif akan saya jelaskan pada kali ini. Nah, yang pertama kita lihat pengertian dari agresif ini. Nah, agresif merupakan bentuk ekspresi marah yang diwujudkan melalui perlakuan yang dilakukan oleh peserta didik dengan sengaja untuk menyakiti orang lain, sehingga menimbulkan konsekuensi yang serius. Biasanya perilaku agresif ini dilakukan untuk melihatkan perilaku siswa dalam bentuk perlakuan fisik terhadap makhluk lain yang secara otomatis terdapat dalam pikirannya. Nah, ini disampaikan oleh Zirfoli pada tahun 2008. Nah, salah satu bentuk emosi anak adalah marah, diekspresikan melalui agresi ini. Hal tersebut merupakan tindakan yang biasa dilakukan oleh anak yang merupakan sebagai hasil dari kemarahan atau frustasi. Nah, beberapa klasifikasi perilaku agresif di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku agresif anak tidak hanya sebatas perilaku yang bersifat fisik, tetapi juga mencakup lisan seperti ucapan kasar untuk mengintimidasi orang lain, termasuk juga dengan berdusta. Nah, selain itu bentuk agresif fisik yang seperti memukul, membanting meja, membanting pintu, mendorong, melempar sesuatu barang, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita lihat yaitu bagaimana karakteristik anak yang agresif ini.
Ada beberapa karakteristik anak yang agresif. Yang pertama yaitu anak-anak yang cenderung memaksakan kehendaknya. Yang kedua yaitu anak-anak yang selalu menyalahkan orang lain dan juga diliputi dengan rasa marah. Nah, selanjutnya selalu menjatuhkan orang lain dan biasanya dilakukan oleh dengan teman sebayanya atau saudaranya. Nah, yang keempat yaitu selalu menimbulkan rasa tegang atau suasana yang tidak baik. Nah, selanjutnya yaitu selalu mengungkapkan isi hatinya dengan secara tidak tepat dan juga menyerang dengan melakukan intimidasi anak yang mudah tersinggung dan sangat sulit untuk mempertahankan hubungan persahabatannya, dan juga melemparkan barang dan juga mau menghancurkan barang milik orang lain. Dan yang terakhir yaitu mengancam teman-temannya melalui fisik ataupun secara lisan. Nah, selanjutnya kita lihat faktor-faktor penyebab dari agresif ini. Perilaku agresif yang terjadi dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pengalaman masa kecilnya yang kurang baik. Hal ini dapat terjadi dan dapat dilihat bahwa perilaku orang tua terhadap perilaku orang tua terhadapnya jelas mempengaruhi dan kemungkinan anak itu menjadi apa yang istilahnya agresif reaktif emosional. Nah, dalam pergaulan mereka dengan teman sebaya maupun gurunya. Selain itu, orang tua juga sering memperingatkan untuk melakukan perlawanan terhadap apabila ada yang mengganggunya. Nah, yang kedua yaitu adanya perlakuan buruk dari orang tuanya, serta penerapan kedisiplinan yang keliru dan ketidakjelasan hukuman yang diberikan oleh orang tuanya. Penolakan orang tua dapat berupa kurangnya kasih sayang yang diberikan oleh orang tua terhadap anaknya. Ini cenderung menyebabkan anak berperilaku agresif. Seperti perilaku agresif adalah seringnya mereka menyaksikan mereka yang ada di sekelilingnya seperti tindakan kekerasan. Misalnya sering mereka melihat orang tuanya berselisih paham, terjadi KDRT, pergaulannya dengan teman-teman yang melakukan tindakan kekerasan dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga yaitu amarah. Amarah sebagai suatu reaksi tekanan perasaan yang pada dasarnya membuat orang menjadi marah dan terdorong menjadi agresif jika harus menghadapi keadaan yang mengganggunya. Misalnya orang yang secara terbuka berperilaku agresif baik secara verbal maupun secara fisik, seperti mereka merasa terhina dan harga dirinya tersinggung. Nah, yang terakhir yaitu akibat dari frustasi. Frustasi merupakan suatu situasi yang menghambat individu dalam usaha mencapai tujuan tertentu yang diinginkan dari frustasi. Nah, ini dari perasaan tersebut akan timbul perasaan-perasaan agresif. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana upaya untuk mengatasi agresif ini. Bentuk penanganan dari perlakuan agresif ini dapat dilakukan dengan penanganan melalui konseling kelompok dengan menggunakan pendekatan behavioral melalui teknik relaksasi. Nah, selanjutnya penanganan melalui kelompok dengan teknik pemberian informasi terkait perilaku agresif, serta penanganan melalui psikodrama. Nah, selain itu juga ada beberapa upaya lain, diantaranya yaitu penanganan guru yang diberikan kepada anak,
dengan pengasingan sementara dari pembelajaran dan temannya di sudut pojok kelas, dan jika sudah ada beberapa waktu dikembalikan lagi dengan temannya untuk belajar bersama. Yang kedua yaitu penanganan yang diberikan oleh guru dengan memberikan nasihat kepadanya secara berulang kali. Maka cara penanganan yang diberikan oleh guru kepada anak ini yaitu dengan cara mengelola amarah dengan tujuan subjek mampu mengendalikan emosinya dan berkonsentrasi dalam beberapa kegiatan pembelajaran. Nah, yang terakhir pada materi ini kita lihat bagaimana dampak agresif ini terhadap pendidikan dan pembelajaran bagi peserta didik. Nah, perilaku agresif tentunya menimbulkan dampak bagi keduanya, baik yang berkaitan dengan proses belajarnya maupun yang berkaitan dengan hubungan sosialnya ataupun dengan teman-temannya yang ada di sekolah. Nah, dampak yang berkaitan dengan proses belajarnya adalah peserta didik itu sulit berkonsentrasi dalam belajar, selalu gelisah dalam mengikuti proses pembelajaran, sering mengganggu teman-temannya yang serius belajar, selalu gelisah dan tidak tenang, dan sering tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Hal ini tentunya mempengaruhi pencapaian prestasi belajarnya di sekolah. Dan sedangkan dampak yang berkaitan dengan hubungan sosialnya adalah peserta didik tersebut cenderung dijauhi oleh temannya karena takut disakiti atau dipukuli, dan cenderung tidak disenangi oleh teman-temannya karena perilakunya yang sering mengganggu teman-temannya dalam bentuk perilaku agresif. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Juli Muhammad Estri dengan NIM 19002122. Saya akan melanjutkan materi yaitu frustasi, materi kedua. Menurut Semyun tahun 2006, frustasi adalah suatu perasaan yang muncul karena terjadinya hambatan dalam usaha-usaha untuk memenuhi kebutuhan, atau menyangka bahwa akan terjadi sesuatu hal yang menghalangi keinginan untuk mencapai kebutuhan itu. Frustasi dapat berarti terbenungnya kecenderungan emosional karena situasi-situasi di mana reaksi yang sudah biasa tidak dapat menghasilkan kepuasan yang biasa. Kekecewaan merupakan konsep dasar yang banyak dibicarakan dalam tulisan-tulisan berkenaan dengan kesehatan mental atau yang membicarakan tafsiran aktivitas psikologi seseorang. Dikatakan seorang itu kecewa bila menghadapi halangan untuk memuaskan suatu motivasi atau mencapai suatu tujuan yang ingin dicapainya. Adapun karakter-karakter dari frustasi yaitu yang pertama, kelelahan, yang kedua, kurang motivasi, yang ketiga, kondisi emosi yang negatif, yang keempat, masalah kognitif, yang kelima, cenderung menyalahkan. Menurut Zakia Drajat, ada 2 faktor yang menyebabkan timbulnya frustasi pada seseorang. Nah, ini masuk ke faktor penyebabnya. Yang pertama yaitu menurut Zakia, tidak terpenuhinya kebutuhan. Dari pengalaman para ahli, terbukti bahwa gangguan jiwa terjadi antara lain akibat dorongan untuk memenuhi kebutuhan yang dirasakan. Bila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, orang akan merasakan tidak enak, gelisah, kecewa. Kebutuhan-kebutuhan tersebut adalah kebutuhan jasmani seperti makan, minum, dan lainnya, dan kebutuhan rohani seperti psikis dan sosial, seperti perhatian dan kasih sayang. Yang kedua, menurut Zakia yaitu rintangan. Frustasi merupakan perasaan yang bukan fakta. Frustasi adalah perasaan yang timbul bila seorang menjumpai jenis rintangan tertentu pada jalan ke tujuan tersebut. Perasaan-perasaan akan timbul apabila rintangan itu tidak bisa diatasi, dan bila kegagalan untuk mengatasinya mengancam kesehatan pribadi seseorang. Selanjutnya yaitu upaya mengatasi dari frustasi ini. Upaya mengatasi dari frustasi ini ada 5. Yang pertama, menenangkan diri. Yang kedua, memecahkan penyebab frustasi. Yang ketiga, berpikiran positif. Yang keempat, sibukkan diri dengan hal lain. Yang kelima, menemui psikolog. Yang terakhir ini adalah jalan alternatif yang terbaik.
karena di sini kita akan mendapatkan jalan keluar dan bisa sharing-sharing kepada psikolog. Sekian materi frustasi dari saya. Perkenalkan, nama saya Novita Rahmi, NIM 190222214. Saya akan melanjutkan penyampaian materi terkait depresi. Depresi merupakan gangguan emosional atau suasana hati yang buruk yang ditandai dengan adanya kesedihan yang berkepanjangan, putus harapan, perasaan bersalah, dan tidak berarti. Sehingga seluruh proses mental berpikir, perasaan, dan berperilaku tersebut dapat mempengaruhi motivasi untuk berkreativitas dalam kehidupan sehari-hari maupun hubungan intrapersonal. Selanjutnya, karakteristik depresi. Karakteristik depresi ditandai dengan 3 gejala. Yang pertama, gejala fisik, gejala psikis, dan gejala sosial. Gejala fisik diantaranya yaitu gangguan pola tidur atau tidur yang berlebihan. Yang kedua, menurunnya tingkat aktivitas, 3 sulit makan atau makan berlebih maupun terlalu sedikit. Gejala penyakit fisik yang tidak hilang seperti sakit kepala, masalah pencernaan, lemah, kelelahan, dan sulit berkonsentrasi. Selanjutnya, gejala psikis ditandai dengan adanya rasa sedih, cemas, hampa yang terus-menerus, rasa putus asa, pesimis, rasa bersalah, tidak tenang, dan gampang tersinggung. Gejala sosial dari karakteristik depresi ini menurunnya aktivitas dan minat sehari-hari, menarik diri, senang menyendiri, dan tidak adanya motivasi dalam melakukan hal apapun, dan yang terakhir hilangnya hasrat untuk hidup dan keinginan untuk bunuh diri. Faktor penyebab depresi ini ada 2, yaitu faktor biologi dan faktor psikologis atau kepribadian individu. Nah, faktor biologi ini berkaitan tentang adanya mood atau pengaruh hormon. Upaya mengatasi depresi ada 2 hal yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu perubahan pola hidup seperti olahraga, mengatur pola makan dan rekreasi, dan yang terakhir dengan terapi psikologi. Contoh kasus dari depresi ini kita dapat ambil contoh dari anak yang sekolah di pesantren, di mana anak akan mengalami stres dan depresi karena banyaknya beban mata pelajaran yang harus dia kuasai, ditambah lagi dengan beban tugas dan hafalan. Nah, adapun misalnya waktu anak memiliki waktu istirahat, namun waktu tersebut akan terpakai dengan berbagai macam beban tugas yang menumpuk dan hafalan yang harus dia hafalkan. Sehingga anak yang mengalami stres atau depresi ini akan cenderung menjadi pribadi yang murung, sangat sensitif, mudah marah dan tersinggung, dan dapat ditandai dengan menurunnya nafsu makan atau makan yang lebih sedikit. Nah, upaya yang dapat dilakukan pendidik dalam mengatasi depresi pada anak, yang pertama, pendidik atau guru dapat mendekati si anak secara personal. Kemudian dengan adanya pendekatan yang dilakukan guru terhadap anak, anak perlahan-lahan akan membuka diri, dan setelah anak membuka diri, maka anak akan menceritakan segala keluh kesahnya. Nah, setelah anak menceritakan segala keluh kesahnya, maka guru akan memberikan penjelasan dan arahan. Kemudian guru dapat menanyakan apa yang anak inginkan, lalu baru dicari solusi bersama. Setelah diberikan solusi, guru juga dapat memberikan dukungan kepada anak. Anak sebenarnya membutuhkan semangat untuk menghadapi masalah yang ia alami. Baiklah, saya Yulisa Lamona Aini, NIM 19002151, ingin melanjutkan materi tentang yaitu kesukaran-kesukaran dalam pendidikan dan pembelajaran pada bagian regresi. Menurut Dr. George J. Boer, tahun 2006 mendefinisikan perilaku regresi adalah kembali ke masa-masa di mana seseorang mengalami tekanan psikologis ketika kita menghadapi kesulitan atau ketakutan. Perilaku kita sering menjadi kekanak-kanakan atau primitif. Menurut Nilam Widyarini, dalam definisi yang lain, perilaku regresi adalah bertingkah laku seperti anak kecil, minta perhatian dengan merajuk atau marah-marah, berharap orang lain menghiburnya. Kemudian ada beberapa karakter regresi. Yang pertama yaitu menjerit-jerit, yang kedua berguling-guling di tanah, yang ketiga menangis, yang keempat meraung-raung, yang kelima membanting-bantingkan kaki, yang keenam menghisap ibu jari, yang ketujuh mengompol, yang kedelapan berbicara gagap, yang ke-11 merusak barang yang ada di dekatnya karena maksudnya dihalangi atau menggunakan pola tingkah laku histeris lainnya. Sedangkan ciri-ciri kepribadian regresi diantaranya tidak mampu mandiri dan ketakutan yang tidak beralasan, selalu tidak percaya pada kemampuan sendiri, tidak punya kemauan dan inisiatif sendiri, lemah semangat, tidak bisa bergaul atau bersosial dengan orang lain. Selanjutnya yaitu adalah faktor penyebab. Ada beberapa faktor penyebab regresi, yaitu individu yang bersangkutan mengalami frustasi berat yang tidak tertanggungkan,
rasa kebimbangan, rasa dongkol, rasa tidak mampu, lalu ia ingin dihibur atau ditolong agar bisa keluar dari kesulitannya. Menurut Gerald Soray 2003 mengemukakan, regresi disebabkan karena kecemburuan terhadap orang lain, karena seseorang merasa dinomorduakan. Misalnya, ketika anak yang baru mempunyai adik atau karena orang tuanya bercerai, maka dia merasa orang tuanya lebih sayang pada adiknya. Ada upaya mengatasi. Yang pertama yaitu limpahi anak dengan cinta dan perhatian yang ia butuhkan. Yang kedua, hindari memarahi anak karena ia semakin stres. Perlahan ajarkan kembali keterampilan yang pernah ia kuasai dan beri kesempatan anak melakukannya sendiri. Yang ketiga, selalu memberi semangat dan pujian jika anak berhasil kembali menguasai keterampilannya. Yang keempat, buat jadwal dan rutinitas agar anak secara rutin dan teratur mempraktekkan keterampilan yang orang tua ajarkan kepadanya, sehingga ia juga tidak mudah lupa dan mengalami kemunduran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Yara F. Kahani dengan NIM 17022-176. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikosis. Jadi, apa sih itu psikosis? Psikosis ini kondisi ketika si penderitanya ini tidak bisa atau mengalami kesulitan dalam membedakan kenyataan sama imajinasi. Jadi, kondisi ini tuh ditandai dengan munculnya halusinasi atau waham atau yang biasa disebut dengan delusi. Nah, psikosis ini terjadi karena adanya gangguan di otak yang mempengaruhi cara kerja otak dalam memproses informasi. Kondisi ini nih mengubah si penderitanya ini dalam berpikir ataupun berperilaku. Yang mana pasti jelasnya kalau misalnya psikosis ini nih dapat mengganggu kehidupan si penderitanya itu. Jadi harus cepat ditangani. Nah, sebenarnya psikosis ini tuh salah satu gejala penyakit mental, tapi masih belum diketahui bagaimana sih psikosis ini muncul gitu. Tapi ada beberapa jenis penyakit mental yang dapat memiliki gejala psikosis ini juga, seperti skizofrenia atau depresi berat, atau gangguan bipolar, bisa juga gangguan delusi. Nah, selain dari penyakit mental yang tadi itu, psikosis itu juga dapat terjadi disebabkan oleh gangguan pada otak. Contoh penyakitnya tuh seperti HIV atau AIDS, terus penyakit Parkinson, bisa malaria juga, terus bisa juga cedera otak atau misalnya tumor atau kista otak gitu. Bisa juga di stroke gitu. Nah, jadi walaupun kayak belum diketahui penyebab penyakit ini apa gitu, tapi ada beberapa faktor yang diduga dapat meningkatkan resiko si seseorang ini mengalami psikosis. Yang pertama, si penderita memiliki anggota keluarga dengan riwayat psikosis atau gangguan jiwa lainnya. Yang kedua, bisa si penderita ini mungkin mengalami peristiwa traumatis, misalnya seperti kematian orang terdekat atau mungkin pelecehan seksual. Terus atau juga mungkin si penderita ini memiliki riwayat penyalahgunaan narkotika atau kecanduan alkohol mungkin. Dan yang terakhir, mungkin si penderita ini bisa memiliki riwayat penyakit mental fisik atau cedera yang membutuhkan pengobatan yang jangka panjang gitu. Nah, dari psikosis ini punya gejala yang utama banget, yang pasti tadi kan kemunculan delusi atau halusinasi. Jadi ada berbagai macam tipe waham yang bisa terjadi pada si psikosis ini. Yang pertama, ada waham erotomania. Waham erotomania ini tuh keyakinan bahwa seseorangnya itu kayak yang terkenal atau misalnya kayak orang penting, misal kalau orang penting mungkin Jokowi gitu kan, itu kan orang penting. Atau misalnya kayak orang yang terkenal mungkin yang artis-artis gitu kan. Nah, si penderita itu kayak meyakinkan bahwa seseorang tersebut mencintai dirinya. Yang kedua, ada waham kebesaran. Jadi waham kebesaran ini tuh maksudnya keyakinan bahwa dirinya itu
adalah seseorang yang cerdas, seseorang yang berkuasa, seseorang yang memiliki kedudukan atau pangkat yang tinggi gitu. Yang kedua ada waham cemburu. Jadi waham cemburu ini nih keyakinan si penderitanya ini bahwa mungkin keluarga atau pasangannya itu nggak setia, tapi tanpa bukti yang jelas gitu. Jadi kayak cuman overthinkingnya dia aja. Nah, selanjutnya ada waham penganiayaan. Di waham penganiayaan ini tuh keyakinan si penderita bahwa dirinya atau mungkin orang di sekitarnya itu diperlakukan secara tidak adil, atau mungkin dimata-matai, atau mungkin hendak dicelakai. Yang terakhir ada waham somatik. Waham somatik ini keyakinan bahwa dirinya itu menderita suatu penyakit atau kelainan bentuk fisik yang secara garis besar itu cuman kayak self diagnosis atau kayak diagnosisnya dia sendiri gitu aja. Nah, jadi orang-orang yang mengalami psikosis ini nih harus berkonsultasi langsung ke dokternya. Kalau misalnya menurut saya, orang yang mengalami psikosis ini nih dianjurkan untuk pergi ke psikolog dulu. Tapi kalau misalnya emang tidak terhandle sama psikolog, karena kan kalau misalnya di psikolog itu lebih ke psikoterapi kan. Kalau misalnya nggak kehandle sama psikolog, baru bisa dibawa ke maksudnya ke psikiater. Jadi dari psikiater itu nanti selain psikoterapi, dia juga bakal dikasih obat-obatan sesuai dengan apa yang sedang dia alami gitu, apa yang si penderitanya sedang alami gitu. Jadi sekian pembahasan saya tentang psikosis. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Fitria, NIM 19005010 dari kelompok 5 mata kuliah pedagogi. Di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang rasionalisasi. Rasionalisasi merupakan upaya seseorang mempertahankan diri dengan beragam alasan untuk menjadikan alasan tersebut menjadi suatu pembenaran. Rasionalisasi juga diartikan sebagai upaya untuk membuktikan bahwa perilakunya itu masuk akal, rasional, sehingga dapat diterima oleh dirinya sendiri dan masyarakat. Rasionalisasi mampu membenarkan berbagai tingkah laku spesifik dan dapat melemahkan berbagai kenyataan yang berkaitan dengan kekecewaan. Dalam teori kepribadian, rasionalisasi diartikan upaya individu menyelewengkan, membelokkan, atau memutarbalikkan kenyataan. Rasionalisasi berkaitan erat dengan daya logika seseorang karena sebagai alat untuk membenarkan alasan yang dibuat-buat. Rasionalisasi juga menggunakan teknik pembenaran dalam menolong diri sendiri secara tidak wajar dan membuat sesuatu menjadi rasional guna menjadikannya hal tersebut sebagai media untuk membuat senang dan puas bagi diri sendiri. Jadi, pada prinsipnya, rasionalisasi dianggap sebagai salah satu bentuk pertahanan diri dengan cara menipu diri sendiri dalam menghadapi kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Misalnya saja, beberapa contoh rasionalisasi dalam psikologi, misalnya yang pertama, gagal dalam melaksanakan tugas sekolah. Misalnya, seorang murid yang gagal melaksanakan tugas sekolahnya akan berkata, "Tugas itu terlalu berat bagi saya yang masih sangat muda ini." Kemudian, menyerah sebelum kalah. Dalam hubungan asmara misalnya, ada juga kondisi rasionalisasi. Misalnya saja, ada seorang pemuda berniat mendekati seorang gadis cantik yang dia suka. Namun, karena takut cintanya ditolak, maka si pemuda tersebut membatalkan niatnya. Namun ketika ditanya oleh temannya, dia menjawab bahwa gadis tersebut tidak menarik lagi baginya.
Kemudian, meyakinkan diri sendiri. Misalnya, seseorang tidak mendapatkan posisi atau jabatan yang ia inginkan dalam suatu pekerjaan, maka mereka akan memikirkan dan mencari alasan-alasan yang rasional mengapa mereka tidak mendapatkan jabatan tersebut. Kemudian, bersikap pesimis. Misalnya, seorang pria menyerah sebelum perang, artinya belum melakukan sesuatu atau memulai sesuatu sudah takut gagal. Kemudian, menyalahkan orang lain. Misalnya saja, dalam suatu organisasi, sering dijumpai kegagalan dalam melaksanakan acara atau kegiatan yang memungkinkan anggota menyalahkan orang lain. Kemudian, egois atau mementingkan diri sendiri. Kemudian, suka berbohong. Misalnya, seorang siswa datang ke sekolah terlambat. Ketika ditanya oleh guru alasannya macet, padahal ia terlambat karena bangun kesiangan. Kemudian, menyepelekan pekerjaan. Misalnya saja, seseorang dalam mengerjakan pekerjaan, ia belum melihat pekerjaannya, namun ia sudah menjawab bahwa pekerjaan itu sangat mudah. Mungkin sekian materi yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.